Halo warga intelektual sekalian. Wow, 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 gila banget. Ternyata tidak hanya di Konoha ada orang yang sweeping warung, guys. Tidak hanya di Konoha yang melarang berjualan saat bulan puasa, guys. Tidak hanya di Konoha ternyata, tapi di Turki juga seperti itu, guys. Wow, luar biasa. Kita berpikir bahwa Turki itu salah satu negara maju ya, salah satu negara yang sangat sekuler ya, yang sangat bebas ya, sangat toleransi. Tapi ternyata di Turki juga ada sweeping warung, guys. Pemuka agamanya turun ke lapangan, orang-orang bersorban turun ke lapangan, mirip seperti FPI beberapa tahun yang lalu. Mereka sweeping ya, mereka razia dan sebagainya, dan sempat terjadi keributan, guys. Ini saya tampilkan videonya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa kejadian seperti ini terus berulang gitu ya? Apakah karena agama itu tidak boleh mengajarkan toleransi? Apakah agama itu sebenarnya biang keladi atau sumber daripada intoleransi sendiri? Bagaimana faktanya sebenarnya? Saya tidak berpihak di video ini ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Saya benar-benar netral. Saya bahas masalah ini dari sudut pandang akademis. Dan kalau saya perhatikan di Konoha juga seperti itu ya, seperti beberapa minggu yang lalu ya, ada kejadian di Medan tuh ya. Bagi teman-teman yang beragama Kristen mungkin ini sudah familiar ya. Di Medan itu ada penertiban penjualan daging babi ya. Ada modus penertiban daging babi, ada surat edaran daripada wali kota penertiban daging babi. Lalu ya banyak yang protes. Kenapa? Karena diduga penertiban ini diskriminatif ya. Karena yang ditertibkan itu daging babi, sementara penjual daging sapi, ya, daging kuda, daging biawak, ya, daging dagingan nggak dikontrol gitu ya. Cuma daging babi aja yang dikontrol. Itu artinya ada semacam sentimen ya, dugaannya seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa hal ini bisa terjadi ya? Kenapa kalau saya perhatikan, mohon maaf bagi yang nonton video ini ya, saya tidak mengatakan semua umat muslim seperti itu ya, saya tidak mengatakan seperti itu. Ada juga yang bagus ya, ada juga yang baik, ada juga yang jujur, walaupun jumlahnya minoritas ya. Jadi kalau saya perhatikan, mohon maaf bagi teman-teman muslim ya, seperti yang ada di luar negeri, di India, umat muslim ribut dengan umat Hindu, kemudian di Myanmar ribut dengan umat Buddha, di Eropa ribut dengan ateis dan agnostik ya, di Amerika ribut dengan umat Kristen ya, kemudian di Australia juga ribut dengan ateis ya, di Konoha ribut dengan umat Kristen ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa selalu ada keributan gitu? Apa yang jadi permasalahan? Di video ini saya akan bongkar ya. Ada satu fakta yang jarang dibongkar, dan kalau saya bongkar ini maka saya akan dicakar-cakar oleh warga Konoha. Warga Konoha akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah nonton video ini. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi gini guys, saya harus jujur di video ini ya, saya tidak boleh menutup ya. Saya ngambil dari sudut pandang yang paling ilmiah ya. Jadi kalau misalnya nggak terbiasa dengan sudut pandang akademis, ilmiah dan sebagainya, ya mungkin nggak cocok ya video ini bagi Anda. Mungkin Anda cocok nonton Upin Ipin gitu ya, atau nonton Naruto gitu. Jadi gini guys, suka nggak suka kalau kita perhatikan agama Samawi biasanya punya doktrin atau dogma yang mengatakan agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, agama saya yang masuk surga, agama lain sesat. Itu dari sudut pandang agama Samawi.
Makanya dalam agama Samawi itu kalau terjeli ada ayat-ayat secara eksplisit mengatakan, kalau tidak melalui saya, tidak akan masuk surga. Kalau tidak melalui Bapa, tidak akan masuk surga. Kalau bukan masuk ke agama kita, tidak akan masuk surga. Ya, kalau tidak masuk ke agama yang sempurna, maka tidak akan masuk surga. Ya, sebaik-baiknya kafir tidak akan masuk surga. Kalau tidak masuk ke agama saya. Ada prinsip seperti itu kan? Nah, yang jadi pertanyaan, apakah prinsip ini intoleran? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkannya. Bayangkan ya, dalam masalah surga sekalipun sudah ada prinsip seperti ini. Jadi seolah-olah yang masuk surga itu ya mereka gitu ya. Itu dari sudut pandang agama Samawi atau agama Abrahamik ya. Agama Samawi rata-rata seperti itu kok ya. Agama saya yang paling sempurna, agama saya yang paling benar, agama lain sesat. Jadi apakah ini menimbulkan yang namanya intoleransi? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkannya. Kita ambil analogi yang lain misalnya. Misalnya nih ya. Misalnya saya mengatakan misalnya ini sisir misalnya. Ya, kemudian saya jualan sisir misalnya. Dan ketika saya jualan sisir, di samping saya ada juga jualan sisir gitu ya. Jadi di daerah saya itu penjual sisir semuanya. Lalu saya mengatakan, sisir saya ini sisir yang paling bagus ya. Ya, ini sisir yang paling sempurna. Ya, jadi kalau lu pakai sisir ini, lu pasti masuk surga. Kalau lu nggak pakai sisir ini, lu pasti sesat. Lu pasti masuk neraka. Pokoknya kalau lu nggak pakai sisir ini, lu masuk neraka. Ya, lu dikafir-kafirkan gitu ya. Kalau misalnya ada seperti itu, apakah penjual sisir ini intoleran dengan penjual lainnya? Menurut kalian gimana? Coba simpulkan ya. Kalau misalnya ada penjual lain misalnya nih ya, agama lain misalnya, nggak apa-apa kok ya, nggak masuk ke agama kita nggak apa-apa, santai aja gitu. Saya tidak mengatakan bahwa agama saya yang paling benar. Kalau misalnya ada agama seperti itu ya, seperti agama lokal misalnya ya, apakah itu bisa dikatakan intoleran? Enggak. Agama lokal itu nggak punya DNA intoleran. Lalu kenapa agama Samawi itu cenderung ada doktrin seperti itu ya? Doktrin yang mengatakan agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, agama lain sesat. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ya ada prinsip seperti ini? Apakah ini yang mempengaruhi intoleran? Jadi gini guys, di Timur Tengah itu ya, agama Samawi itu kan lahir di Timur Tengah ya. Di Timur Tengah itu kan penuh dengan konflik zaman dulu ya. Di sana nggak ada sumber daya manusia, ya kemudian sumber daya alam juga susah gitu ya. Tidak seperti zaman sekarang ya, belum ditemukan minyak gitu, masih ya, gersang gitu ya. Pokoknya setiap hari harus ribut gitu, berantem, gelut gitu. Karena apa? Karena kalau nggak gitu nggak bakalan bertahan hidup. Jadi setiap ada yang beda, mereka akan curiga gitu. Ya kalau misalnya ada orang baru nih datang ke Timur Tengah zaman dulu, mereka langsung curiga gitu, ngajak perang gitu. Kenapa? Karena sumber daya itu sedikit gitu saat itu. Nah, inilah yang mempengaruhi agama-agama yang ada di Timur Tengah itu seperti itu, yang tanpa kita sadari. Apakah ini ada korelasinya dengan sweeping-sweeping? Silakan simpulkan sendiri. Sangat berkorelasi. Kenapa mereka sweeping warung gitu? Apa alasannya? Kenapa mereka itu berusaha menutup warung pada saat bulan puasa? Apa alasannya? Apakah karena mereka itu tidak suka dengan perbedaan? Apakah ini sama kasusnya seperti yang ada di Timur Tengah ya, ketika misalnya ada yang beda dengan kita ya. Ketika ada orang baru, kita langsung berpikir negatif. Ada apa ini? Ya, apakah ini akan membunuh kita? Apakah doktrin seperti itu yang mempengaruhi? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Kalau saya menyimpulkan itu, artinya saya berpihak. Saya nggak mau berpihak di video ini ya. Saya yakin yang nonton video ini orang cerdas, orang jenius. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya menghina kecerdasan yang nonton video ini. Ya, jadi saya nggak mau menghina yang nonton video ini. Saya yakin Anda itu orang yang sangat-sangat pintar ya, orang-orang yang sangat rajin membaca. Saya yakin itu 100%-nya. Makanya saya bikin nama channel ini kaum intelektual. Kaum intelektual nggak usah harus disuapin kan. Kalau saya ngambil kesimpulan itu, saya harus disuapin kan. Jadi itu yang mempengaruhi kenapa agama Samawi itu cenderung ya, mereka tidak suka dengan perbedaan. Nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya. Rata agama Samawi seperti itu kok. Mereka nggak suka perbedaan. Karena apa? Karena faktor geografis gitu ya. Secara antropologi seperti itu guys ya. Kita harus memahami kondisi zaman dulu ya.
bukan zaman sekarang ya. Karena DNA agama itu dipengaruhi oleh di mana agama itu diciptakan. Sama seperti agama lokal. Kenapa agama lokal di Konoha itu peduli dengan alam gitu? Kenapa? Apa alasannya? Karena agama lokal itu diciptakan di Nusantara. Karena Nusantara itu penuh dengan pohon, ya, hutan, dan sebagainya, rindang. Jadi kalau di Konoha itu banyak gurun, maka ayat-ayat atau doktrin menjaga alam itu tidak akan ada gitu. Apa mau dijaga coba wawang gersang gitu, gurun gitu. Jadi itu mempengaruhi guys ya. Di mana agama itu tercipta itu mempengaruhi doktrin gitu, dogma atau tradisi agama itu sendiri ya. Jadi tradisi agama Samawa itu kalau saya perhatikan, ya, agama Samawa itu sangat-sangat anti dengan perbedaan. Lalu bagaimana dengan shopping-shopping warung pada saat bulan puasa dan sebagainya? Apakah ini mempengaruhi? Apakah ini bentuk daripada anti terhadap perbedaan? Sangat mempengaruhi. Kemudian ada seorang profesor dan guru besar Unpad kalau nggak salah ya. Bapak, lupa saya namanya Bapak. Tolong nanti di kolom komentar ya. Pokoknya guru besar ya. Dan ini sangat terkenal di media sosial. Dia guru besar jurusan filsafat. Dia mengatakan, menurut keyakinan guru besar Unpad ini, dia mengatakan, agama itu justru bikin terpecah-pecah. Agama itu justru bikin kita semakin tercerai-berai. Itu menurut keyakinan ya, menurut keyakinan daripada guru besar ini ya. Saya lupa namanya ya. Sujak Miko apa sih, siapa sih namanya, lupa saya namanya. Satu tulis di kolom komentar ya. Dia mengatakan seperti itu ya. Ahli filsafat gitu, guru besar gitu. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Karena seringkali ya perang terjadi karena perbedaan tafsir ya, perbedaan golongan gitu. Kita ambil contoh misalnya seperti agama Kristen dan Katolik. Dulu agama Kristen dan Katolik itu perang guys, karena perbedaan tafsir. Ya, bagaimana dengan Sunni dan Syiah? Mereka juga sampai sekarang belum damai kan. Sunni dan Syiah itu masih kontok-kontokan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena tafsir. Ya, siapa yang punya tafsir? Agama. Ya, lalu kalau misalnya tafsir kita itu berbeda dengan orang lain misalnya gitu. Ya, boleh dong ya berbeda. Nggak bisa, agama itu nggak menolerir perbedaan gitu ya. Tidak mentolerir perbedaan. Kenapa? Karena nggak percaya, ya tetap imani gitu ya. Percaya nggak percaya, imani gitu. Ya, kita yang paling benar gitu. Enggak, kita bukan yang paling benar. Golongan kita yang paling benar. Tafsir kita yang paling benar. Kalau kita mengatakan, enggak Pak Ustadz kalau kita ngomong seperti itu ya. Maka kita akan didoktrin, percaya nggak percaya, harus imani. Ada doktrin yang mengatakan seperti itu. Sehingga agama itu mudah ditunggangi gitu. Ya, saya jijik mengatakan ditunggangi. Ya, walaupun agama itu emang mau ditunggangi gitu. Ya, bukan mudah lagi, tapi mau ditunggangi, terutama agama samawi. Sehingga ya, kalau kita perhatikan itu tanpa kita sadari ya, kenapa ada kejadian-kejadian seperti ini? Karena kita sebenarnya dibutakan oleh doktrin-doktrin dan dogma-dogma ya, tanpa kita sadari ya. Tapi disclaimer, saya tidak nyuruh yang terpilih untuk tidak beragama ya. Saya tidak nyuruh yang terpilih untuk pindah agama, enggak. Saya menyadarkan yang terpilih ini supaya apa? Supaya kita jadi negara maju. Kalau kita tidak bisa berpikir rasional, maka tidak akan bisa jadi negara maju. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Lalu bagaimana dengan Turki ini? Kenapa di Turki itu ada hal seperti ini? Padahal kan Turki itu kan lebih ke sekuler ya. Itu sih dulu ya sekuler, tapi sekarang ini kalau saya perhatikan sudah mulai luntur ya sekularisme orang Turki itu sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena banyaknya pemuka agama di Turki gitu. Jadi pemuka agama itu kan sangat mempengaruhi ya, dominan ya. Kalau mereka dakwah, mereka khotbah itu kan banyak biasanya yang mengikuti gitu ya. Sehingga ini kesempatan daripada pemuka agama itu untuk memprovokasi gitu ya. Nggak semua pemuka agama di Turki seperti itu ya. Memprovokasi masyarakat. Ujung-ujungnya apa? Ya Turki akan seperti Suriah, kemudian Afghanistan akan hancur seperti Iran gitu. Di mana-mana negara yang berlandaskan agama itu akan hancur guys. Apakah dipengaruhi oleh penjajah? Enggak juga sih. Kita tidak mungkin dijajah kalau kita nggak bodoh.
Penjajahan itu akan selalu ada kalau ada yang namanya kebodohan. Tidak mungkin bisa dijajah kalau kita cerdas, nggak mungkin. Itu nggak masuk akal. Justru karena kita bodoh makanya kita dijajah. Jadi jangan selalu menyalahkan penjajah gitu. Ya, gimana caranya menghindari penjajah? Caranya yang paling simpel itu harus cerdas, harus pintar. Ya. Lalu bagaimana dengan Turki ini? Apakah Turki ini akan berakhir seperti Iran? Jadi Donald Trump pernah mengatakan, sesumbar dia mengatakan, setelah Iran kita akan berpindah ke Turki. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah yang diincar itu Erdogan? Apakah Erdogan ini sudah menyengsarakan rakyatnya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah Erdogan ini lebih pro sekularisme atau agamis? Kalau saya perhatikan dia lebih pro bukan sekularisme, agamis. Yang sekular murni itu adalah Kemal Atatürk. Dan ini juga yang diidolakan oleh Soekarno, guys. Ternyata Soekarno itu sangat mengidolakan Kemal Atatürk yang ada di Turki, guys. Wow, luar biasa. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Tapi disclaimer, saya tidak mendoktrin yang untuk video ini, silahkan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkannya. Kalau saya menyimpulkan itu, artinya saya menghina kecerdasan Anda. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.